Jemaat yang dikasihi Yesus, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau menolong kami. Kami juga mau bersyukur karena di tengah-tengah wabah yang melanda dunia yang diakibatkan oleh virus corona menjadi satu peringatan bagi kami supaya kami tetap bergantung kepada Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, saat kami merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau membangun rohani kami, supaya kami semakin punya keintiman dengan Tuhan, dan kami lebih lagi menggali firman-Mu sebagai senjata dalam kehidupan kami. Sekali lagi, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom, sekali lagi jemaat Bait Lahim yang dikasihi Yesus. Sekarang masih ada hal-hal yang tak dapat dibeli dengan uang. Tetapi tidak banyak lagi di masa sekarang seseorang bisa membayar sekitar 500 juta rupiah untuk mendapatkan sel penjara yang lebih baik di RP Cipinang. Sepertinya sekarang hampir semua hal bisa dibeli dengan uang. Tapi satu hal yang tidak bisa dibeli berapapun harganya adalah penebusan. Kemerdekaan dari perbudakan dosa. Saat Rasul Paulus menulis tentang betapa agungnya rencana keselamatan Allah melalui Yesus, hatinya meluap dengan pujian. Dia mengatakan seperti ini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kematian Yesus di kayu salib merupakan harga tertinggi yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dan hanya Yesus yang dapat membayar lunas harga tersebut, karena Dia adalah anak Allah yang sempurna. Kepedulian Allah menjadi solidaritas yang nyata agar kita terbebas dari hukuman dan terus bertekad untuk mengikutinya. Dia sudah menebus kita melalui Yesus. Yesus datang untuk menghidupkan kita. Ingat, hanya kematian Yesus yang dapat membeli kemerdekaan kita. Itulah makna yang sesungguhnya dari kepedulian yang menghidupkan. Solidaritas Allah menjadi bukti nyata kepeduliannya agar kita memiliki hidup yang kekal. Saudara, ketika Tuhan mengampuni seseorang, maka sesungguhnya Tuhan sedang membuka pintu anugerah baginya. Darah Yesus telah menebus kita. Pengampunan itu diberikan menurut kekayaan kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pengampunan Allah kepada manusia mendatangkan damai sejahtera. Pengampunan manusia terhadap sesamanya membuat dirinya memiliki kuasa Tuhan. Mengampuni adalah kemampuan dan kuasa Tuhan. Ingat, mengampuni adalah kemampuan dan kuasa Tuhan. Sangat sulit untuk mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita. Namun, jika kita dapat mengampuni, itu sekali lagi karena kuasanya bekerja di dalam diri kita. Di dalam Kristus, manusia yang berdosa memperoleh berita penebusan dan pengampunan. Ini adalah berita sukacita yang besar bagi dunia.
tak ada berita lain yang penting, yang paling menyenangkan daripada berita tentang pengampunan dosa. Sebab menurut Paulus, sebetulnya tanpa Kristus kita ada dalam keadaan mati karena dosa dan pelanggaran. Tetapi Allah di dalam kasih dan karunia-Nya membuat kita hidup kembali dalam Kristus. Dosa mendatangkan pemisahan antara Allah dan manusia, serta kebinasaan. Tetapi kasih Kristus mendatangkan persekutuan antara Allah dengan manusia terjalin kembali. Terutama bagi mereka yang percaya kepadanya. Dosa menutup pintu perjumpaan dengan Allah. Tetapi karena Kristus, pintu menuju hadirat Allah terbuka bagi kita. Itu sebabnya ketika menjalani hidup sebagai orang tebusan, marilah kita menjalaninya dengan rasa takut dan gentar, serta hormat kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara, perlu kita sadari bahwa pengampunan dosa adalah murni inisiatif Allah dalam kesadaran dan kerelaannya menjangkau manusia yang berdosa. Dan selalu ingat bahwa hanya di dalam Kristus dan oleh darahnya sendiri kita mendapatkan penebusan. Menebus dalam arti yang sesungguhnya adalah membeli dan membebaskan dengan membayar sejumlah harga. Pada zaman dulu, saudara, ada kira-kira 6 juta budak dalam kekaisaran Romawi. Dan mereka sering diperjualbelikan seperti perabot rumah tangga. Tetapi orang dapat membeli budak dan membebaskannya. Dan inilah yang dilakukan Yesus bagi kita. Harganya adalah darahnya sendiri. Yesus jelas membayar dosa kita kepada Allah, bukan kepada setan. Ada banyak orang Kristen yang salah pemahaman dalam hal ini, sehingga mereka menganggap kematian Kristus menebus kita dari setan. Yang benar adalah menebus kita dari Allah Bapa, sehingga melalui kematian anaknya murka Allah dihentikan. Di dalam Dia kita juga mendapat pengampunan. Diampuni berarti diangkut. Kristus mati untuk mengangkut dosa-dosa kita, agar dosa-dosa kita tidak akan terlihat lagi. Tidak ada lagi tuduhan terhadap kita karena dosa-dosa kita telah dihapuskan. Dosa yang tadinya menjadikan seseorang menjadi miskin, tetapi karena kasih karunia itu telah dilimpahkan, maka mereka yang menerimanya menjadi kaya. Kaya dalam segala hikmah dan pengertian. Melaluinya mereka dapat memahami betapa agungnya kasih Kristus yang diberikan kepada orang percaya. Saudara, ingatlah bahwa kepedulian Allah menjadi penebusan bagi kita. Kematian Kristus di kayu salib menjadi kemenangan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu ingat bahwa kepedulian Allah menjadi penghiburan bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk karyamu di kayu salib yang sudah Engkau nyatakan melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus dosa kami. Setelah kami menerima karyamu itu, sekarang kami menjadi orang yang merdeka. Bukan orang yang terbelenggu lagi oleh dosa. Tetapi kami sebagai orang yang merdeka itu harus tetap mengikuti dan percaya kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur.
Amin.